Bab 3351, Dewa Surgawi dengan 5 elemen surgawi. Hanya dengan 1 poin aku berada di peringkat 137.615. Duan Lingtian mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat Little Gold. Sepertinya tidak banyak yang memasuki medan perang api penyucian. Meskipun medan perang api penyucian adalah tempat yang berbahaya, ada banyak dewa surgawi dari berbagai alam devata yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki medan perang. Bagaimanapun, terlepas dari bahayanya, ada banyak harta dan pertemuan kebetulan di sana. Faktanya, banyak dewa surgawi, yang tidak dapat menerobos dan menjadi kaisar surgawi, berhasil menerobos setelah memasuki medan perang api penyucian. Beberapa dari mereka bahkan berhasil menjadi bergelar kaisar surgawi. Ketika Duan Lingtian melihat dia berada di peringkat ke-140.000 hanya dengan 1 poin, dia berasumsi bahwa kira-kira jumlah orang yang telah memasuki medan perang api penyucian. Setelah mendengar kata-kata ini, emas kecil menggelengkan kepalanya dan menjelaskan sambil tersenyum, "Saudara Lingtian, nama seseorang akan dicoret dari peringkat jika seseorang meninggalkan medan perang api penyucian sebelum mengumpulkan 2 poin prestasi militer. Selain itu, setelah mengumpulkan 2 poin atau lebih, jika seseorang pergi dan tidak memasuki medan perang api penyucian selama lebih dari 100 tahun, namanya juga akan dihapus." Beberapa dari orang-orang ini tidak dapat masuk karena mereka telah menjadi kaisar surgawi. Bagi mereka yang tidak bisa masuk karena keadaan lain, jika mereka memilih untuk memasuki medan perang api penyucian lagi, mereka harus mulai dari bawah lagi. Oleh karena itu, berdasarkan peringkat kami, itu berarti ada lebih dari 100.000 orang yang telah mengumpulkan 2 poin atau lebih dalam 100 tahun terakhir. Apakah Anda masih jumlahnya kecil? Duan Lingtian mempelajari informasi baru tentang medan perang api penyucian lagi setelah mendengarkan Little Gold. Sepertinya jumlah orang yang datang ke sini lebih tinggi dari yang terlihat. Saudara Lingtian, Little Gold menambahkan, biasanya, mereka yang mendapat peringkat dari 101 hingga 1,100 bergantung pada gabungan kekuatan untuk naik peringkat. Mereka yang berada di peringkat 100 besar biasanya sangat mampu. Sebelum dipromosikan ke pangkat komandan, seseorang harus lulus ujian. Faktanya, jika Anda melihat lebih dekat pada peringkatnya, Anda akan melihat bahwa peringkat mereka yang berada di peringkat 135 hingga 600 telah mengalami stagnasi, dan mereka semua memiliki jumlah poin yang sama. Duan Lingtian secara naluriah memeriksa peringkatnya. Benar saja, dia melihat lebih dari 400 orang di dan di bawah tempat ke-135 dengan jumlah poin yang sama. Little Gold terus berkata, itu karena mereka belum lulus tes promosi sehingga mereka semua memiliki jumlah poin prestasi yang sama. Batas poin prestasi militer yang dapat dikumpulkan adalah 1000 poin prestasi militer. Untuk mengumpulkan lebih dari 1000 poin prestasi, seseorang harus lulus tes promosi. Setelah lulus tes, batas akan dinaikkan menjadi 2000 poin prestasi militer. Oleh karena itu, tanpa lulus ujian, Anda tidak akan dipromosikan tidak peduli berapa banyak poin prestasi yang telah Anda kumpulkan. Poin berlebih ini hanya dapat digunakan untuk menukar peluang memasuki zona rahasia. Petik 2. Duan Lingtian melirik peringkat lagi dan menemukan lebih dari 40 orang yang berada di peringkat sebelum tempat ke-135. Beberapa dari mereka berbagi jumlah poin yang sama, yaitu 2000 poin, dan beberapa dari mereka memiliki lebih dari 1000 poin. Jelas bahwa semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi batas poin prestasi militernya. Hanya 2 orang teratas di peringkat yang memiliki 8000 poin prestasi militer. Setiap kali, batasnya akan dinaikkan 1000 poin. Batas tertinggi adalah 8000 poin. Lihatlah 2 orang teratas di peringkat. Meskipun keduanya memiliki 8000 poin, kemungkinan mereka benar-benar mengumpulkan lebih dari 8000 poin. Mereka bisa mengumpulkan lebih dari 10.000 poin atau bahkan 100.000 poin, tetapi kita tidak akan pernah tahu karena batasnya, kata Little Gold. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, banyak orang gagal maju karena mereka terus gagal dalam ujian promosi. Apakah ujiannya sulit? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tingkat kesulitan tes meningkat dengan setiap kelulusan. Mengapa saya mengatakan sebagian besar dari mereka yang berada di peringkat 101 hingga 1,100 biasanya mengandalkan kekuatan gabungan dan tidak dapat maju adalah karena tesnya adalah tes individu. Seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk lulus ujian. Untuk alasan ini,
Mereka yang mengandalkan orang lain untuk maju akan merasa sulit untuk naik peringkat setelah peringkat tertentu. Little Gold terus menjelaskan, mereka yang berada di medan perang api penyucian menyebut lulus ujian sebagai lulus kesengsaraan. Mereka yang melewati kesengsaraan setelah mengumpulkan 1000 poin dianggap sebagai letnan teratas. Meskipun mereka belum masuk 100 besar dan menjadi komandan, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Di sisi lain, komandan yang melanggar batas 2000 poin disebut sebagai komandan level 1, mereka yang melanggar batas 3000 poin disebut sebagai komandan level 2, dan seterusnya. Akhirnya, mereka yang melanggar batas 7000 poin disebut komandan level 7. Little Gold berhenti sejenak setelah dia selesai berbicara untuk memberi Duan Lingtian waktu untuk mencerna informasi sebelum dia melanjutkan berkata, dikatakan dua komandan level 7 yang memiliki 8000 poin lebih kuat daripada kebanyakan kaisar surgawi. Mata Duan Lingtian melebar kaget setelah mendengar kata-kata ini. Lebih kuat dari kebanyakan kaisar surgawi. Emas kecil mengangguk. Saya juga kaget ketika mendengar ini. Bagaimanapun, paling banyak, komandan level 7 adalah dewa surgawi 10 arah. Tidak peduli seberapa kuat mereka atau seberapa tinggi pemahaman mereka tentang hukum, mereka dapat menyatukan kedalaman. Jadi bagaimana mereka bisa lebih kuat dari kaisar surgawi? Duan Lingtian mengangguk setuju. Pada saat ini, mata Little Gold berkilat saat dia berkata dengan suara serius, namun, ini tidak terlalu mengejutkan ketika Anda memikirkan tentang dewa surgawi yang luar biasa dan menantang surga di luar sana. Dewa surgawi ini dikatakan memiliki 5 elemen surgawi yang legendaris atau teknik menantang surga lainnya. Mereka yang memiliki elemen surgawi dengan bentuk tertinggi secara alami adalah yang terkuat. Duan Lingtian terkejut ketika Little Gold mengemukakan 5 elemen surgawi. Jadi ada dewa surgawi yang memiliki 5 elemen surgawi di medan perang api penyucian. Faktanya, tidak ada dewa surgawi biasa yang bisa menembus batas 7000 poin. Faktanya, sudah sulit bagi Celestial Lord biasa untuk menembus batas 4000 poin dan 5000 poin. Bahkan memahami semua kedalaman hukum hingga tahap penguasaan tidak cukup untuk menembus batas 1000 kecuali mereka bukan manusia seperti saya, Little Black, dan Little White. Celestial Beast tingkat atas seperti kita memiliki peluang untuk menembus batas 2000 poin dengan teknik unik kita jika kita adalah Dewa Surgawi 10 arah yang telah memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan. Untuk Huaner yang dekat dengan Divine Beast, dia mungkin bisa menembus batas 3000 poin. Little Gold menatap Huaner di akhir kalimatnya. Hampir mustahil bagi non-manusia untuk menembus batas setelah batas 3000 poin kecuali mereka juga memiliki 5 elemen surgawi. Ada kecurigaan bahwa mereka yang berhasil mengumpulkan lebih dari 4000 poin memiliki 5 elemen surgawi. Tidak ada kekurangan orang yang ingin merampok 5 elemen surgawi dari orang-orang ini. Karena kebanyakan orang tidak cukup bodoh untuk menggunakan nama asli mereka, sulit bagi orang-orang serakah ini untuk mencari orang-orang yang mereka curigai memiliki 5 elemen surgawi. Selain itu, sulit untuk mencari seseorang karena kita semua dapat mengubah aura kita dan juga menyamarkan diri kita sendiri. Begitu Little Gold selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi batu besar sebelum dia kembali ke bentuk manusianya lagi seolah-olah untuk membuktikan suatu hal. 5 elemen surgawi. Ketika Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya. Ketika kesadaran muncul di benaknya, dia tidak bisa tidak bertanya kepada air suci pembersih dunia di dunia kecilnya, "Saudari air, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini sebelumnya? Ini pasti alasan utama kamu ingin aku datang ke Purgatory Battlefield, kan? Anda berharap untuk berevolusi menggunakan kesempatan ini." Ya, World Cleansing Divine Water berkata, "Saya tidak menyebutkannya karena saya khawatir Anda akan terlalu memikirkan masalah. Namun, belum terlambat bagi Anda untuk mundur pada saat ini. Lagi pula, ada banyak orang di medan perang api penyucian ini dengan bentuk 5 elemen surgawi yang lebih tinggi. Jika kita bergabung, kita mungkin bisa mengalahkan elemen surgawi bentuk ketujuh. Namun, kita akan hancur jika kita menemukan elemen surgawi bentuk ke-8. Namun, saya tidak tahu jika ada orang yang memiliki elemen surgawi bentuk ke-8. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia melihat Little Gold dan Huaner sebelum dia berkata, "Emas kecil, Huaner, ayo pergi." Bab 3352, semakin besar risikonya, semakin besar hadiahnya, meninggalkan. Little Gold dan Huaner bingung dan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian.
Namun, Huaner tidak mempertanyakan kata-katanya dan mendukung keputusannya seperti biasa. Sebaliknya, Little Gold tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu ingin pergi tiba-tiba? Bahkan 5 elemen surgawi berasumsi Duan Lingtian berencana untuk pergi karena dia tidak ingin mengambil risiko di medan perang api penyucian. Mereka semua menghormati keputusannya dan tidak keberatan dengan itu. Bagaimanapun, mereka akan mempertaruhkan hidup mereka juga. Ada kemungkinan mereka akan binasa jika mereka bertemu elemen surgawi dengan bentuk yang lebih tinggi dari mereka. Duan Lingtian memandang Little Gold dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin menjadi orang bodoh yang menggunakan nama aslinya di Purgatory Battlefield. Ketika Little Gold pulih dari keterkejutannya, matanya langsung cerah. Saudara Lingtian, apakah ini berarti Anda memiliki elemen surgawi? Duan Lingtian sedikit mengangguk. Saudara Lingtian, Anda seharusnya memberitahu saya tentang ini. Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda tentang apa yang saya ketahui sebelum kita memasuki medan perang api penyucian, kata Little Gold dengan senyum masam di wajahnya. Jadi bagaimana kita pergi? Duan Lingtian bertanya. Kita harus menemukan lokasi transportasi. Pikirkan saja, dan kita akan dituntun ke sana. Jauh lebih rumit untuk pergi untuk mencegah orang melarikan diri ketika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, jawab Little Gold. Duan Lingtian memikirkan tempat transportasi seperti yang diinstruksikan oleh Little Gold sebelum dia merasakan suatu kekuatan membimbingnya ke arah tertentu. Itu ada. Little Gold menunjuk ke arah di mana Duan Lingtian merasa kekuatan itu membimbingnya. Setelah itu, ketiganya berjalan ke lokasi transportasi. Sampai sekarang, Duan Lingtian belum melihat dengan baik di medan perang api penyucian karena kabut tebal menyelimuti tempat itu. Suasana yang suram dan menindas, membuatnya ingin segera meninggalkan daerah ini. Sekitar setengah jam kemudian, ketiganya akhirnya tiba di lokasi transportasi. Sebuah platform batu yang mirip dengan yang mereka lihat di luar melayang di udara. Ayo pergi. Begitu ketiganya berdiri di peron, nama mereka muncul di udara. Duan Lingtian, Huaner, emas kecil. Nama kita akan terhapus karena kita hanya punya 1 poin. Akan sulit jika kita mengumpulkan lebih dari 2 poin. Jika kami ingin menghapus nama kami hanya bisa masuk lagi setelah 100 tahun berlalu, kata Little Gold. Untungnya, kamu memberitahuku tentang ini sebelumnya, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Hanya dalam beberapa saat, ketiganya diangkut keluar. Mereka tiba di langit di atas gurun di surga Kaisar Langit. Itu berbeda dari tempat yang mereka masuki sebelumnya. Begitu ketiganya muncul, mereka menarik perhatian 2 Kaisar Langit yang sedang bertarung di dekat lokasi transportasi di surga Kaisar Langit. Mereka adalah 2 pria parubaya yang agak mirip satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan yang tidak bisa disembunyikan begitu mereka melihat Huaner. Ayo pergi, kata Duan Lingtian setelah dia melirik sebentar kedua pria parubaya itu. Setelah itu, dia mengerahkan energinya untuk membawa Huaner dan Little Gold pergi. Setelah merasakan energi dari Duan Lingtian, yang mereka anggap sebagai pemimpin kelompok, salah satu dari mereka berseru, Tuan Surgawi. Pria parubaya yang mengenakan jubah biru berkata sambil tersenyum, Kakak, giliranku untuk memilih dulu, kan? Anda dapat memilih wanita muda berbaju emas, saya ingin wanita berpakaian putih. Setelah mendengar ini, pria parubaya yang mengenakan jubah hijau mengejek. Dalam mimpimu, saya ingin wanita berbaju putih. Anda dapat memiliki wanita muda dengan emas. Jika Anda tidak mau, Anda bisa melawan saya untuk itu. Pria parubaya berpakaian biru itu tersenyum malu sebelum dia bertanya, setelah kamu selesai dengannya, mengapa kamu tidak membiarkan aku memilikinya? Kita akan membicarakan ini ketika saatnya tiba, pria parubaya berpakaian hijau menjawab tanpa komitmen. Baik, kita harus membunuh pemuda itu terlebih dahulu. Dia sangat merusak pemandangan, kata pria parubaya berpakaian biru sambil tertawa. Kemudian, dia menembak, berubah menjadi bola api, menuju Duan Lingtian. Pada saat yang sama, niat membunuh bersinar di mata Duan Lingtian ketika dia mendengar percakapan 2 pria parubaya itu dan ekspresinya segera menjadi gelap. Dia tidak ragu untuk meminjam kekuatan 5 elemen surgawi. Setelah itu, pedang indah 7 lubang yang dia bawa berubah menjadi sinar pedang 7 warna sebelum dia menggabungkan dirinya dan energi spasial dari hukum ruang angkasa dengan sinar pedang. Beraninya Tuan Surgawi yang lemah sepertimu menyerangku. Pria parubaya berpakaian biru itu mengejek ketika dia melihat Duan Lingtian bergerak.
Namun, saat Duan Lingtian mendekat, matanya melebar ngeri. Tidak, bagaimana ini mungkin? Begitu sinar pedang 7 warna bertabrakan dengan bola api, Little Gold melihat sinar pedang dengan mudah menembus bola api, membunuh pria parubaya berpakaian biru. Sinar pedang tidak berhenti dan momentumnya tidak berkurang saat terus menembak ke arah pria parubaya berpakaian hijau. Tidak, pria parubaya berpakaian hijau yang baru saja menyaksikan kematian saudaranya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi mencari tahu bagaimana seorang dewa surgawi berhasil membunuh seorang kaisar surgawi, ketika sinar pedang hanya berjarak beberapa inci darinya. Dia buru-buru mengeluarkan senjata surgawinya untuk bertahan melawan sinar pedang. Sayangnya, meskipun dia sedikit lebih kuat dari saudaranya, perlawanan itu sia-sia. Sinar pedang dengan mudah menembus pertahanannya. Bagaimana ini mungkin? Sebelum kematiannya, pria parubaya berpakaian hijau merasakan aura 5 elemen surgawi, logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu di luar pemahamannya bagaimana seseorang berhasil memiliki semua 5 elemen surgawi. Setelah pria parubaya berpakaian hijau meninggal, pedang energi 7 warna kembali ke Duan Lingtian sebelum menghilang ke udara tipis. Little Gold menatap Duan Lingtian dengan mulut ternganga, matanya penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Saudaraku, kakak Lingtian, Anda memiliki semua 5 elemen surgawi. Karena Duan Lingtian tidak repot-repot menyembunyikan aura 5 elemen surgawi dari emas kecil dan dia berdiri di sampingnya, dia bisa dengan jelas merasakan aura semua elemen surgawi bersama dengan energi dari hukum ruang angkasa. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Ini tidak bisa dipercaya. Little Gold memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak berpikir itu mungkin bagi seseorang untuk memiliki semua 5 elemen surgawi sampai hari ini. Ketika dia sedikit tenang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Lingtian, bagaimana Anda mendapatkannya?" Duan Lingtian tersenyum sebelum dia berkata, "Ayo pergi ke lokasi transportasi saat kita berbicara." Pada saat ini, emas kecil akhirnya menyadari bahwa Huaner yang memegang lengan Duan Lingtian tampak tenang. Dia bertanya, sedikit terkejut, "Huaner, kamu tahu tentang ini?" Huaner tersenyum dan mengangguk sedikit. Karena Duan Lingtian memperlakukan emas kecil sebagai adik perempuannya, dia secara alami memperlakukan emas kecil seperti adik perempuannya juga meskipun emas kecil, pada kenyataannya, beberapa tahun lebih tua darinya. Selama perjalanan mereka ke lokasi transportasi, Duan Lingtian menjawab semua pertanyaan Little Gold. Dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun darinya karena dia percaya padanya untuk tidak mengkhianatinya. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Little Gold berkata, "Brother Lingtian, Anda benar-benar beruntung. Semua 5 elemen surgawi bentuk ke-6 bersedia tinggal bersamamu." Segera setelah itu, sedikit kerutan muncul di wajahnya sebelum dia menambahkan, "Jelas khawatir tentang Duan Lingtian, namun, ini berarti akan sangat berbahaya bagimu untuk memasuki medan perang api penyucian. Orang normal mungkin tidak menemukan 5 elemen surgawi, tetapi mereka yang memilikinya dapat dengan mudah mendeteksinya." "Aku tahu." Duan Lingtian mengangguk dengan senyum lembut di wajahnya. "Jangan khawatirkan aku. Anda harus khawatir tentang mereka yang memiliki salah satu dari 5 elemen surgawi. Lagi pula, itu berjalan 2 arah, bukan? Selain itu, saya tidak mungkin seberuntung itu untuk bertemu elemen surgawi bentuk ke-8 segera setelah saya memasuki medan perang api penyucian, kan?" Segera setelah itu, ketiganya tiba di lokasi transportasi ke medan perang api penyucian. Bab 3353, Api Penyucian Segudang Perubahan. Kali ini, Duan Lingtian tidak menggunakan namanya sendiri. Sebaliknya, ia menggunakan Xia Feiwu sebagai nama samaran. Nama samaran adalah portmanteau dari nama 3 orang yang dicintainya, Kr, Li Fei, dan Feng Tianwu. Xia adalah nama keluarga Kr di tanah persembahan surgawi, dan kata Fei dan Wu masing-masing berasal dari nama Li Fei dan Feng Tianwu. Adapun Huaner, dia menggunakan nama Du Tianling. Alih-alih menggunakan nama keluarga ayahnya, Lian, dia memutuskan untuk menggunakan nama keluarga ibunya, Du. Kemudian, dia mengubah Duan Lingtian dan muncul dengan Tianling. Akhirnya, Little Gold mengganti namanya menjadi Jin Yue. Jin diambil dari namanya, dan kata Yue terkait dengan Blood Moon Ridge di 10.000 binatang surga. Bagaimanapun, dia adalah anggota Blood Moon Ridge. Xia Feiwu, Du Tianling, Jin Yue,
Sekarang setelah nama mereka diganti dengan yang baru, ketiganya memasuki medan perang api penyucian lagi. Mungkin, selain dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak ada yang bisa menghubungkan ketiganya dengan nama asli mereka. Kita juga harus mengubah penampilan fisik kita, kata Duan Lingtian kepada Huaner dan Little Gold. Duan Lingtian mengubah penampilannya menjadi remaja tampan yang berusia sekitar 17 tahun. Meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan sikapnya yang luar biasa. Dia tampak seperti seorang sarjana muda, benar-benar berbeda dari penampilan aslinya. Huaner mengubah dirinya menjadi gadis berusia 16 tahun. Meskipun dia masih cantik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan penampilan aslinya. Akhirnya, Little Gold tampak seperti gadis kecil yang belum genap berusia 10 tahun dengan dua kepang yang lucu. Dia terkikik dan berkata, jika Little Black dan Little White datang ke sini, mereka pasti tidak akan bisa mengenali kita. Itu wajar saja. Bagaimanapun, kami telah mengubah penampilan kami. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, untuk lebih menjaga identitas kami, cobalah untuk berkomunikasi melalui transmisi suara sebanyak mungkin. Kecuali kita bisa membunuh semua orang yang mencurigai kita, kita masih berisiko terekspos. Baiklah, kita akan berkomunikasi melalui transmisi suara mulai sekarang, Little Gold menjawab dengan antusias. Tak perlu dikatakan, Huaner juga tidak keberatan. Emas kecil, poin dari orang yang kita bunuh akan diberikan kepada kita, kan? Duan Lingtian bertanya, itu benar? Little Gold menjawab, poin hanya akan diberikan kepada orang yang melakukan pukulan mematikan. Karena itu, jika Anda ingin membantu seseorang mendapatkan poin, Anda hanya dapat melukai lawan dan membiarkan orang yang ingin Anda bantu memberikan pukulan mematikan. Baik, hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian, Huaner, dan Little Gold sudah berada di medan perang api penyucian selama sebulan sekarang. Namun, selama waktu ini, lawan yang mereka temui semuanya memiliki poin yang sangat sedikit. Bahkan setelah membunuh mereka semua, Duan Lingtian bahkan tidak mencapai 100.000 teratas. Emas kecil, ayo pergi ke api penyucian segudang perubahan, kata Duan Lingtian kepada emas kecil. Purgatory of Myriad Changes berada di jantung Purgatory Battlefield di mana zona rahasia bebas yang dapat dimasuki seseorang tanpa menggunakan poin prestasi militer sebagian besar muncul. Karena alasan ini, hampir setengah dari jumlah orang yang memasuki medan perang api penyucian akan pergi ke api penyucian segudang perubahan. Akibatnya, selalu ada pertempuran di sana, dan itu juga merupakan tempat di mana banyak orang mati. Secara alami, tempat ini juga tempat seseorang dapat dengan cepat mendapatkan poin. Setiap kali zona rahasia bebas muncul, itu akan tetap terbuka sampai jumlah orang di zona tersebut mencapai batas. Begitu seseorang memasuki zona rahasia, dia bebas menjelajahi seluruh tempat dan mencari harta karun dan pertemuan kebetulan. Tidak heran jika banyak orang mengintai, berharap mendapatkan poin dengan memangsa mereka yang menunggu munculnya zona rahasia bebas. Tergantung pada keberuntungan seseorang, api penyucian segudang perubahan bisa menjadi surga atau neraka. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Little Gold menyuarakan keprihatinannya, Saudara Lingtian, tidakkah kita harus berbaring? Meskipun api penyucian segudang perubahan sangat luas, ada banyak orang di sana juga. Bagaimana jika kita tidak beruntung dan bertemu seseorang dengan elemen surgawi bentuk ke-7 atau ke-8? Apa yang akan kamu lakukan saat itu? Tidak akan terlalu berisiko jika Duan Lingtian tidak memiliki 5 elemen surgawi. Memiliki elemen divine seperti melukis target besar di punggung seseorang untuk dilihat oleh mereka yang juga memiliki elemen divine, apalagi Duan Lingtian yang memiliki semua 5 elemen divine. Biasanya, seseorang hanya akan menyerang seseorang yang memiliki elemen divine yang sama karena seseorang hanya bisa mengembangkan elemen divine dengan melahap elemen divine yang sama. Selain itu, karena 5 elemen divine semuanya sombong, akan agak sulit untuk mencoba menyerang orang lain dengan elemen divine yang berbeda untuk mendapatkan elemen divine mereka karena elemen divine biasanya terlalu sombong untuk berbagi host yang sama. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa langkanya situasi Duan Lingtian. Dia beruntung bertemu dengan elemen surgawi ketika mereka berada dalam bentuk yang lebih rendah karena lebih mudah baginya untuk membujuk mereka. Meskipun air suci pembersih dunia memiliki bentuk yang cukup tinggi ketika Duan Lingtian pertama kali menemukannya, mudah dibujuk untuk bergabung dengan Duan Lingtian karena Duan Lingtian telah memperoleh pohon kehidupan surgawi di sisa-sisa alam dewa. Pada saat itu,
air suci pembersih dunia juga putus asa untuk meninggalkan sisa-sisa alam dewa. Untuk alasan ini, ia mengesampingkan harga dirinya dan memutuskan untuk berbagi hosti dengan elemen surgawi lainnya. Namun, untuk Duan Lingtian yang memiliki semua 5 elemen surgawi, itu berarti bahwa dia adalah target bagi semua orang yang memiliki elemen surgawi terlepas dari yang mana itu. Mungkin tidak ada orang dengan elemen surgawi bentuk ke-8 di medan perang api penyucian, kata Duan Lingtian meyakinkan, bahkan jika ada, aku mungkin masih bisa membunuhnya sebelum elemen surgawi bentuk ke-8 bisa membuat gerakan 5 elemen surgawi di tubuhku. Tanpa tuan rumah, itu tidak akan bisa melahap 5 elemen surgawi saya bahkan jika itu bertahan. Matanya berkilat cerah di akhir kata-katanya. Duan Lingtian telah berbicara panjang lebar dengan air suci pembersih dunia tentang masalah ini. Secara alami, hal-hal tidak sesederhana yang dijelaskan Duan Lingtian kepada Little Gold. Dia telah meremehkan situasi agar tidak mengkhawatirkan Little Gold dan Huaner. Meskipun diam, dia tahu Huaner mengkhawatirkannya juga menilai dari seberapa erat cengkeramannya di lengannya. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Saya, Duan Lingtian, telah melalui pasang surut. Mereka yang ingin aku mati harus siap mati. Duan Lingtian berkata saat matanya bersinar dengan tekad. Dengan hanya berpikir, ketiganya dipandu oleh kekuatan keapi penyucian segudang perubahan. Beberapa hari berlalu sebelum mereka mendekati tujuan mereka. Kekuatan itu semakin kuat dan semakin kuat saat mereka semakin dekat. Pada titik ini, ketiganya terdiam, mereka semua berjaga-jaga. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah membunuh lebih dari 10 orang. Jumlah ini melampaui jumlah orang yang mereka bunuh sebulan yang lalu. Tak lama kemudian, gurun yang suram di sekitar mereka berangsur-angsur berubah. Tanah dan pegunungan tampak berlumuran darah. Darah ada di mana-mana sejauh mata memandang. Ini pasti api penyucian segudang perubahan. Pada saat ini, Little Gold tiba-tiba melihat ke sudut gunung yang menjulang tinggi yang berada di belakang gunung dengan ketinggian sedang. Sebagai hewan pengerat Celestial Beast, indranya sangat tajam, mereka dianggap luar biasa bahkan di antara Celestial Beast dan Divine Beast. Saudara Lingtian, ada orang di sana. Begitu Duan Lingtian dan Huaner melihat ke arah tatapan Little Gold, suara-suara tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Mereka menemukan kita, Kakak Xian. Gadis kecil itu sepertinya bukan manusia. Bahkan jika dia adalah Celestial Beast, seharusnya mustahil baginya untuk menemukan kita. Dia pasti salah satu dari Celestial Beast dengan indera yang luar biasa tajam. 4 pemuda yang tampak identik, kecuali beberapa perbedaan, tiba-tiba keluar. Karena ini adalah medan perang api penyucian dan mereka dapat dengan mudah mengubah penampilan mereka, para pemuda ini mungkin belum tentu kembar 4. Anggap dirimu tidak beruntung karena menabrak kami. Salah satu dari 4 pemuda itu berkata sambil tersenyum ketika dia tiba-tiba melesat ke langit. Setelah itu, para pemuda lainnya terbang ke arah yang berbeda, mengelilingi Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Keempat pemuda itu diposisikan dalam formasi unik ketika mereka mengepung ketiganya. Setelah melihat ini, Duan Lingtian mengangkat alis. Formasi serangan gabungan. Kami belum bisa memastikan siapa yang tidak beruntung karena menabrak siapa. Sementara itu, Little Gold menghela napas lega dalam hati ketika dia menerima transmisi suara dari Duan Lingtian, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada dari 4 pemuda yang memiliki 5 elemen surgawi. Ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke pria muda itu lagi, sudut bibirnya terangkat menjadi seringai. Bab 3354, Api Surgawi Kekacauan. Bentuk kelima jimat surgawi seperti jimat komunikasi tidak dapat digunakan di medan perang api penyucian. Namun, senjata surgawi dan artefak diizinkan. Pada saat ini, 4 pemuda yang mengepung Duan Lingtian dan yang lainnya mengeluarkan senjata surgawi mereka. 2 dari mereka menggunakan pedang, 1 menggunakan pedang, dan yang lainnya menggunakan tombak. Astaga, 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 astaga. Keempat pemuda itu memanfaatkan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu untuk meraih keunggulan. Di medan perang api penyucian, bertahan hidup adalah yang paling penting. Segala sesuatu yang lain tidak penting dibandingkan dengan menjaga diri sendiri tetap hidup. Oleh karena itu, seseorang akan setuju untuk bergaul atau membunuh. Ketika keempat pemuda itu menyerang, serangan mereka bergabung dengan cara yang aneh. Kekuatan gabungan serangan mereka yang setara dengan Kaisar Surgawi sedikit mengejutkan Duan Lingtian. Secara alami, tingkat serangan ini tidak perlu dikhawatirkan.
Sepertinya ini adalah nasib burukmu karena menabrakku. Duan Lingtian melirik mereka dengan acuh tak acuh sebelum dia mengeluarkan pedang indah 7 lubang miliknya. Selain itu, ia menggunakan energi ruang dari hukum ruang dan kekuatan dari 5 elemen surgawi juga. Namun, dia tidak meminjam banyak kekuatan 5 elemen surgawi meskipun itu tidak akan mempengaruhi berapa kali dia dapat menggunakan kekuatan mereka. Hanya sedikit dari kekuatan mereka, setelah mereka tinggal di dunia kecilnya yang berisi energi roh langit dan bumi dari sisa-sisa alam dewa, sudah cukup untuk berurusan dengan keempat pemuda itu. Duan Lingtian hanya menebas pedang secara horizontal tanpa gerakan berbunga-bunga, meluncurkan sinar pedang 7 warna yang menyapu ke arah serangan gabungan 4 pemuda. Ledakan, 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 sinar pedang yang menakutkan menyapu seperti tsunami, dengan mudah menghancurkan serangan gabungan keempat pria itu seperti predator yang melahap mangsanya. Hukum ruang dan 5 elemen surgawi. Ini 5 elemen surgawi. B. Dia memiliki semua 5 elemen surgawi. Keempat pemuda itu ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak hanya memiliki elemen surgawi, tetapi dia memiliki semua 5 elemen surgawi. Sayangnya, bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, sinar pedang 7 warna mendarat di atas mereka, membunuh mereka seketika. Setelah semuanya selesai dan dibersihkan, Little Gold bertanya sambil tersenyum, "Kakak Lingtian, dengan keempat pemuda ini, Anda seharusnya memiliki cukup banyak poin prestasi militer sekarang, kan? Bagaimanapun, mereka cukup kuat." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian memeriksa poinnya. "Poin saya saat ini memungkinkan saya untuk masuk 100.000 teratas. Saya akan dapat memasuki 10.000 teratas segera. Adapun kekuatan mereka, kekuatan gabungan mereka sebanding dengan Kaisar Surgawi biasa." "Hah, jadi poin kecil. Oh, ya, setidaknya mereka membantumu masuk 100.000 teratas." Little Gold tampak agak kecewa setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, "Faktanya, kekuatan gabungan mereka tidak terlalu buruk. Sayang sekali mereka menabrakmu. Kurasa mereka baru saja memasuki Purgatory Battlefield belum lama ini." Duan Lingtian tersenyum tipis. Kemudian, dia berkata kepada Little Gold, "Baiklah, kita harus menjelajahi tempat ini dan memanfaatkan medan di sini dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan tempat yang cocok untuk melancarkan serangan diam-diam." Adapun Huaner, Duan Lingtian tidak perlu menjelaskan banyak padanya karena dia akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Medan api penyucian segudang perubahan akan berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, tidak semua orang di api penyucian segudang perubahan akan tunduk pada perubahan yang sama. Misalnya, sebelumnya, medan di bawah kaki Duan Lingtian, Huaner, dan Little Gold telah bergeser, membawa mereka dekat dengan keempat pemuda itu. Namun, di pihak pria muda, medan mereka tidak berubah sama sekali. Itu hanya Duan Lingtian dan yang lainnya berjalan di dekat tempat persembunyian mereka. Seolah-olah medan di api penyucian segudang perubahan telah mengantarkan ketiganya kepada pemuda itu. Pada saat ini, ketiganya akhirnya menemukan tempat untuk bersembunyi. Duan Lingtian memutuskan untuk mencari tempat persembunyian karena dia pikir itu akan lebih menguntungkan. Bagaimanapun, dia tetap diam. Medan yang berubah pasti akan mengirim seseorang kepada mereka cepat atau lambat. Tidak lama setelah ketiganya bersembunyi di balik puncak gunung, Little Gold, yang memiliki penglihatan yang sangat baik, melihat ke kiri. Di sana, ada orang lain di sisi lain juga. Sama seperti Little Gold menemukan orang di sisi kiri, Duan Lingtian menemukan satu orang di sisi kanan. Begitu kedua belah pihak bertemu, mereka langsung saling berhadapan. 1 lawan 2. Mata Little Gold bersinar saat dia melihat orang-orang. Dia pasti cukup kuat karena dia cukup berani untuk datang sendiri ke tempat ini. Namun, apakah dia cukup kuat untuk melawan 2 orang sekaligus? Kita akan mengetahuinya sebentar lagi, kata Duan Lingtian dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Begitu suaranya jatuh, suara Chaos Divine Flame terdengar di telinganya. Betapa beruntung, dia memiliki Chaos Divine Flame bentuk kelima. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat pria parubaya yang bertarung dengan 2 orang sekaligus. Pria parubaya itu mengenakan jubah panjang hijau, dan penampilannya biasa saja. Dia menggunakan pedang besar ketika dia bertarung, dan berdasarkan teknik yang dia gunakan, jelas dia telah memahami hukum api. Di sisi lain, 2 lawan pria parubaya berpakaian hijau itu juga cukup kuat.
Kekuatan mereka hampir seperti Kaisar Surgawi, ini berarti kekuatan mereka berada di puncak tahap Celestial Lord. Astaga, 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 pria parubaya berpakaian hijau menyerang dengan pedangnya yang menyala, mengirimkan bola api. Pada saat ini, dia belum menggunakan kekuatan Chaos Divine Flame di tubuhnya. Mengapa Chaos Divine Flame bentuk kelimanya tidak menemukan kehadiranmu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa elemen surgawi dapat merasakan satu sama lain, dan air suci pembersih dunia telah berbicara kepadanya tentang hal ini sebelumnya juga. Sejak pria parubaya berpakaian hijau itu tiba, dia sama sekali tidak melirik ke arah Duan Lingtian. Jelaslah bahwa Chaos Divine Flame bentuk kelimanya tidak mendeteksi keberadaan 5 elemen Divine Duan Lingtian. Sejak saat kamu menginjakkan kaki ke Purgatory Battlefield, kita semua telah menyembunyikan aura kita. Jika kamu tidak bergerak, elemen surgawi dengan bentuk yang lebih rendah dari kita tidak akan dapat mendeteksi keberadaan kita. Air suci pembersih dunia menjelaskan, namun, jika api kekacauan surgawi itu memiliki bentuk yang sama dengan kekacauan surgawi, api di tubuhmu, itu akan bisa mendeteksi Chaos Divine Flame di tubuhmu, tapi itu tidak akan bisa mendeteksi kami berempat. Ini berlaku untuk semua elemen serupa. Air suci pembersih dunia yang memiliki bentuk yang sama seperti saya akan dapat mendeteksi tetapi tidak yang lain. Elemen surgawi harus berada dalam bentuk ketujuh setidaknya untuk menemukan kita semua. Duan Lingtian mengangguk setelah mendengarkan penjelasan World Cleansing Divine Water. Keduanya sama sekali bukan lawannya. Kekuatan yang dia dapatkan dari Chaos Divine Flame bentuk kelimanya tidak sedikit, kata Chaos Divine Flame. Seolah membuktikan kata-kata Chaos Divine Flame benar, pria parubaya berpakaian hijau yang tampaknya kalah tiba-tiba meledak dengan kekuatan dari Chaos Divine Flame bentuk kelimanya ketika kedua lawannya menurunkan penjaga mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam beberapa saat, keduanya dibunuh oleh pria parubaya berpakaian hijau. Tak perlu dikatakan, selain cincin tata ruang mereka, poin prestasi militer mereka juga telah diberikan kepadanya. Ayo bergerak sekarang, Duan Lingtian berkata kepada Little Gold pada saat ini. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi militer. Yang paling penting, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membiarkan Chaos Divine Flame-nya melahap Chaos Divine Flame bentuk kelima pria parubaya itu. Pada titik ini, pria parubaya itu juga menemukan kehadiran ketiganya. Oh, 3 orang lainnya menyerahkan diri kepada saya. Mata pria parubaya berpakaian hijau itu memancarkan niat membunuh. Api yang berkobar di sekujur tubuhnya dari pertarungan sebelumnya belum padam saat dia terbang menuju ketiganya. Pria parubaya berpakaian hijau adalah dewa surgawi 10 arah yang telah memahami semua kedalaman dari hukum api hingga tahap penguasaan. Ditambah dengan Chaos Divine Flame bentuk kelima di tubuhnya, kekuatannya jauh melebihi 4 pemuda yang dibunuh Duan Lingtian sebelumnya. Namun demikian, Duan Lingtian bahkan tidak membutuhkan bantuan Chaos Divine Flame untuk berurusan dengan pria parubaya berpakaian hijau. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi putih mutiaranya, saat dia berkata, terima kasih. Bab 3355, Formasi Fenomena Segudang Astaga. Pria parubaya itu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jaring api, yang berisi kekuatan semua kedalaman dari hukum api yang telah dipahami hingga tahap penguasaan, jatuh pada Duan Lingtian. Namun, teriakan pedang yang menusuk terdengar di udara saat sinar pedang dari pedang indah 7 lubang menembus jaring api seolah-olah terbuat dari kertas. Sinar pedang 7 warna melahap api seperti binatang buas. Hanya dengan satu serangan, Duan Lingtian menghancurkan jaring yang menyala. Saat pria parubaya itu menyaksikan dengan ngeri saat Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan serangannya, suara ketakutan Chaos Divine Flames bentuk kelimanya terdengar di telinganya. Surga, dia tidak hanya memiliki bentuk keenam, tetapi dia memiliki logam surgawi mendalam bentuk keenam, kayu surgawi surga yang jelas, air surgawi pembersih dunia, dan bumi kekacauan surgawi juga. Bagaimana ini mungkin? Monster macam apa dia? Bagaimana dia bisa memiliki semua 5 elemen surgawi? Selain itu, semuanya dalam bentuk keenam. Aku sudah selesai. Tidak, teriak setengah baya, tampaknya sadar kembali ketika sinar pedang 7 warna hanya beberapa inci darinya. Dia segera mengerahkan energinya dalam upaya untuk memblokir sinar pedang 7 warna. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Chaos Divine Flame bentuk kelima dengan cemas, meminta bantuan. Sayangnya, panggilan bantuan pria parubaya itu tidak dijawab. Bagaimanapun,
Chaos Divine Flame bentuk kelima bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri pada saat ini, bagaimana bisa punya waktu untuk membantu pria paruh baya itu? Serangan Duan Lingtian mengandung kekuatan dari elemen surgawi kecuali api kekacauan surgawi. Ini karena Chaos Divine Flame telah keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh pria paruh baya itu untuk melahap Chaos Divine Flame sebentuk kelima pria paruh baya itu. Itu tidak membutuhkan bantuan dari elemen surgawi lainnya untuk melahap Chaos Divine Flame bentuk kelima. Ledakan, sinar pedang 7 warna dengan cepat membunuh pria paruh baya itu. Pada saat yang sama, api kekacauan surgawi Duan Lingtian melesat keluar dari tubuh pria paruh baya itu dan kembali ke dunia kecil Duan Lingtian. Tak perlu dikatakan, itu telah berhasil melahap Chaos Divine Flame bentuk kelima. Pada saat ini, suara Little Gold tiba-tiba terdengar di udara. Wow, Saudara Lingtian, Anda baru saja memasuki 700 teratas dan menjadi seorang letnan. Sepertinya pria parubaya itu adalah seorang letnan. Di Purgatory Battlefield, mereka yang berada di peringkat 1100 teratas akan diberikan gelar militer. Mereka yang berada di peringkat 100 teratas akan diberi gelar komandan sedangkan mereka yang berada di peringkat 101 hingga 1100 akan diberi gelar letnan. Sejak Duan Lingtian membunuh pria parubaya itu, dia secara alami memperoleh poin prestasi militer pria parubaya itu dan melesat ke 700 teratas. Nama samaran Duan Lingtian, Xia Feiwu, naik peringkat dengan cepat seperti rumah gelap di depan mata semua orang. Namun, tidak ada yang benar-benar memperhatikan nama Xia Feiwu karena ada banyak orang berbakat di medan perang api penyucian juga. Selain itu, dia hanya masuk 700 teratas. Mungkin, begitu dia naik peringkat, dia akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Dibandingkan dengan sejumlah kecil komandan, ada banyak letnan. Little Gold berpikir, sangat disayangkan pria ini bertemu dengan Brother Lingtian. Dengan kekuatannya, jika dia tidak mati, kemungkinan dia akan bisa menjadi komandan. Karena Little Gold telah menyaksikan kekuatan pria parubaya itu sebelumnya, dia tahu bahwa dia akan terus naik peringkat jika Duan Lingtian tidak membunuhnya. Setelah beberapa saat, Little Gold berkata sambil tersenyum, "Kakak Lingtian, Anda memiliki 800 poin prestasi militer sekarang. Anda dapat menukarnya dengan kesempatan untuk memasuki zona rahasia. Bahkan jika Anda menghabiskan poin Anda, itu tidak akan mempengaruhi peringkat Anda." Dengan pengingat Little Gold, Duan Lingtian memfokuskan pikirannya. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa opsi untuk memasuki zona rahasia muncul di benaknya. Opsi ini mirip dengan opsi dalam game yang dia mainkan selama waktunya di bumi. Tidak heran tempat ini dikabarkan menjadi bagian dari permainan antara pembangkit tenaga listrik tertinggi. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan bahwa biayanya sangat sedikit untuk memasuki zona rahasia dengan orang lain. Semakin banyak orang yang dia masuki ke zona rahasia, semakin sedikit poin prestasi militer yang harus dikeluarkan. Tak perlu dikatakan, semakin sedikit orang, semakin banyak biayanya. 500 poin prestasi militer. Butuh banyak poin untuk memasuki zona rahasia sendirian. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika saya memilih untuk masuk sendiri, saya akan dapat membawa orang bersama saya selama saya mau. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia melihat catatan ini di bawah opsi untuk memasuki zona rahasia sendirian. Secara alami, dalam keadaan normal, dia lebih suka masuk sendirian. Namun, Huaner dan Little Gold bersamanya saat ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, "Huaner, Little Gold, saya akan menukar poin prestasi militer saya dengan kesempatan untuk memasuki zona rahasia sekarang. Kita akan memasuki zona rahasia bersama." Hanya dengan berpikir, Duan Lingtian menukar poin prestasi militernya untuk memasuki zona rahasia sendirian. Hanya dalam sekejap mata, 500 poin prestasi militer dikurangi. Namun, jumlah total poin yang dia peroleh sejauh ini masih ditampilkan di sebelah poin yang tersisa saat ini. Setelah itu, kekuatan pemandu muncul dan mulai menariknya ke arah tertentu. "Itu ada di sana," kata Duan Lingtian sebelum dia membawa Huaner dan Little Gold pergi. Hanya dalam sekejap mata, mereka meninggalkan api penyucian segudang perubahan. Duan Lingtian akhirnya berhenti setelah sehari semalam di gurun yang tampaknya tak berujung. Tepatnya, mereka sekarang berada di reruntuhan di gurun. Bangunan-bangunan di reruntuhan itu bobrok, tahun telah meninggalkan bekas pada mereka. "Di sini, kakak, apakah zona rahasia di reruntuhan?" Emas kecil bertanya.
Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Itu di sisi lain reruntuhan. Kita harus melewati reruntuhan untuk sampai ke sana. Huaner dan Little Gold mengikuti jejak Duan Lingtian dan turun dari langit. Ketiganya memasuki reruntuhan melalui jalan setapak. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa melihat jalan itu dibuat dengan paksa. Setelah bepergian untuk sementara waktu, jalan tiba-tiba berakhir. Mungkin, pembangkit tenaga listrik yang menciptakan jalan tidak menemukan apapun yang berharga di tempat ini dan memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, ini berarti ketiganya sekarang dihadapkan pada jalan buntu. Little Gold bertanya, "Saudara Lingtian, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Setelah itu, Huaner yang biasanya diam berkata, "Saudara Lingtian, aku bisa merasakan aura formasi ilusi dari mana jalan berakhir." Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, pedang indah 7 lubang muncul di tangan Duan Lingtian. Dia menurunkan pedang dengan bersih, menempa jalan menuju formasi ilusi. Segera setelah ketiganya memasuki formasi, Huaner berkata tanpa daya, "Saudara Lingtian, formasi ini terlalu kuat. Kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk menghancurkan formasi sama sekali. Faktanya, bahkan jika saya adalah seorang kaisar surgawi sekarang dan lebih menguasai teknik warisan saya mungkin masih tidak dapat memecahkan formasi ini tidak mengejutkan," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Lapangan api penyucian adalah taman bermain yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bagaimana formasi yang mereka buat untuk memisahkan zona rahasia dari medan perang dapat dengan mudah dihancurkan? Duan Lingtian mengikuti instruksi yang dia terima sebelumnya dan dengan mudah menghancurkan formasi sebelum dia terus memimpin Huaner dan Little Gold ke dalam. Tak lama kemudian, sebuah istana muncul di kejauhan di depan ketiganya. Di kedua sisi jalan menuju pintu masuk istana terdapat banyak patung anak laki-laki, perempuan, laki-laki muda, laki-laki tua, dan perempuan tua. Ada juga patung celestial beast dari segala bentuk dan ukuran yang menyerupai naga, harimau, dan macan tutul, hanya untuk beberapa nama. "Kami di sini," kata Duan Lingtian, "zona rahasia ada di istana." Tidak, seluruh tempat ini adalah zona rahasia. Pada saat yang sama, Duan Lingtian merasa patung-patung yang berjajar di sisi jalan adalah ujian yang harus dia atasi sebelum memasuki istana. "Mungkin, ini adalah tes pertama di zona rahasia. Ikuti aku," kata Duan Lingtian saat matanya berkilauan. Hanya dalam beberapa saat, pedang indah 7 lubang berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Saudari air, dapatkah Anda melihat apakah ada yang aneh dengan patung-patung itu?" Air suci pembersih dunia segera menjawab, "Ini adalah formasi fenomena segudang." Formasi fenomena segudang. Duan Lingtian bingung. Formasi ini tidak bisa sepenuhnya dipatahkan. Ini adalah semacam formasi ilusi yang memiliki kekuatan defensif dan ofensif. Kamu harus mengatasi banyak tantangan untuk melewati formasi ini. Pria parubaya berpakaian hijau itu sejenak bingung ketika melihat senyum di wajah Duan Lingtian. "Terima kasih. Untuk apa?" Setelah dia sadar kembali, dia berkata dengan jijik, "Terima kasih. Bocah, jangan bilang kamu pikir kamu bisa mendapatkan poin prestasi militerku karena kamu memiliki 2 orang tambahan di pihakmu." Duan Lingtian, yang berdiri di depan pria parubaya itu, memegang pedang indah 7 lubang di tangannya saat dia berkata dengan seringai di wajahnya, "Tidak, kamu salah paham. Saya tidak hanya menerima Anda karena memberikan poin Anda kepada saya, tetapi saya juga berterima kasih kepada Anda karena telah memberikan Chaos Divine Flame Anda kepada saya. Kamu menemukan Chaos Divine Flame di tubuhku." Tatapan pria parubaya berpakaian hijau berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, ekspresinya berubah drastis ketika dia mendengar suara Chaos Divine Flame miliknya. "Lari sekarang. Dia memiliki Chaos Divine Flame bentuk ke-6. Jika kamu melawannya, aku tidak akan bisa membantumu sama sekali." Pria parubaya berpakaian hijau itu masih dalam keadaan linglung saat Chaos Divine Flame bentuk ke-5 berkata dengan suara penuh kepanikan, "Tidak, sudah terlambat untuk lari. Cepat dan bunuh dia. Lakukan sebelum Chaos Divine Flame-nya memiliki kesempatan untuk melahapku. Buru-buru, dia mungkin tidak lebih kuat darimu." Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Chaos Divine Flame bentuk ke-5 ditujukan untuk pria parubaya berpakaian hijau untuk membunuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia berhasil membunuh Duan Lingtian. Chaos Divine Flame di tubuh Duan Lingtian tidak akan memiliki inang.
Bahkan Chaos Divine Flame bentuk ke-6 akan merasa sulit untuk melahap Chaos Divine Flame bentuk pertama tanpa inang. Ini karena kekuatan yang diberikan tuan rumah kepada elemen Divine sangat penting dalam melahap elemen Divine lainnya. Api kekacauan surgawi bentuk ke-6. Pria parubaya berpakaian hijau itu akhirnya sadar kembali, ekspresinya muram. Dia tidak membuang waktu dan menyerang dengan sekuat tenaga seperti hidupnya bergantung padanya, yang memang demikian. Jika Chaos Divine Flame miliknya dilahap, hanya kematian yang menunggunya. Selain itu, ada kemungkinan dia juga akan mati bahkan jika dia berhasil membunuh lawannya. Bagaimanapun, Chaos Divine Flame lawannya pasti akan menolak untuk tinggal di tubuhnya. Jika itu memasuki tubuh orang lain, apakah dia tidak akan dibunuh juga? Hanya dalam sekejap, pedang energi yang menyala-nyala sepertinya menenun jaring di langit, mendekati Duan Lingtian. Terlebih lagi, bahkan jika dia membunuh lawannya setelah melahapnya selesai, dia mungkin tidak bisa menghindari kematian. Bab 3356, Hukum Waktu dan Pil Royal Grade, lalu bagaimana aku harus melewati formasi ini? Duan Lingtian langsung ke intinya. Dengan kekuatan kami, kamu tidak perlu khawatir. Kami akan bertindak sesuai dengan situasinya. World Cleansing Divine Water berkata, jangan lupa, kekuatan gabungan kami lebih kuat daripada elemen Divine bentuk ke-7. Formasi ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Selain itu, ini hanya yang pertama dari tes di zona rahasia. Jika Anda bahkan tidak bisa lulus tes pertama, bagaimana Anda akan menghadapi tes lain di masa depan? Duan Lingtian menyadari bahwa dia terlalu berhati-hati dan pesimis setelah mendengar kata-kata air suci pembersih dunia. Sejak dia mendengar Purgatory Battlefield diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia secara tidak sadar menganggapnya sebagai tempat yang sulit dan berbahaya. Setelah itu, Duan Lingtian tidak lagi ragu-ragu dan membawa Huaner dan Little Gold pergi. Saat mereka berjalan di jalan menuju pintu masuk istana, patung-patung itu hidup satu demi satu dan menyerang Duan Lingtian. Namun, dia menemukan patung terkuat hanya sebanding dengan Dewa Surgawi 10 arah yang telah memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan. Kekuatan seperti itu sama sekali bukan ancaman baginya. Oleh karena itu, ketiganya berhasil memasuki istana. Begitu Duan Lingtian melangkahkan kaki ke istana, dia tiba-tiba berhenti. Dia bisa merasakan hukum yang dia kenal. Hukum waktu. Begitu mereka memasuki istana, Duan Lingtian menemukan bahwa gerakan dan waktu mereka tampaknya sangat melambat. Huaner bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lingtian, apakah ini hukum waktu? Ya, Duan Lingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia telah secara singkat memahami hukum waktu di masa lalu, dia tidak berhasil memahami kedalaman dasar dari hukum waktu karena dia terlalu fokus pada hukum ruang. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memahami hukum waktu. Kedalaman elemental waktu. Duan Lingtian memfokuskan pikirannya. Dia mengangkat tangannya, dan energi asal surgawinya melonjak dengan mengangkat tangannya. Hanya dalam beberapa saat, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Ini adalah kedalaman elemental waktu. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah memahami dasar-dasar hukum waktu. Secara alami, ini hanya langkah pertama. Bagaimanapun, kekuatan hukum waktu tidak datang dari kedalaman fundamentalnya saja, tetapi datang dari kombinasi semua kedalaman. Jika saya dapat memahami hukum waktu, saya akan dapat mengontrol kecepatan waktu. Bahkan, setelah memahaminya sampai tahap tertentu, aku bahkan bisa menghentikan waktu. Duan Lingtian menyadari betapa hebatnya hukum waktu. Mirip dengan hukum ruang, hukum waktu, juga salah satu dari 4 hukum tertinggi, tidak mudah untuk dipahami. Selain itu juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan hukum tertinggi lainnya. Mungkin, karena kesulitannya, dia belum pernah bertemu lawan yang memahami hukum waktu. Meskipun hukum waktu sangat kuat, saya harus mulai dari awal jika saya ingin memahaminya. Saya telah memahami hukum ruang sedemikian rupa sehingga saya tidak punya banyak waktu untuk memahami hukum waktu. Selain itu, setelah menjadi Kaisar Surgawi, saya harus fokus menggabungkan kedalaman saya melalui ketuhanan pembangkit tenaga listrik. Duan Lingtian menyadari bahwa tidak akan efektif waktu baginya untuk memahami hukum waktu sekarang sehingga dia tidak terlalu bersemangat ketika dia memahami kedalaman elemental waktu. Setelah Duan Lingtian memilah-milah pikirannya, dia bertanya, "Emas kecil, apa yang ada di zona rahasia ini?"
Apakah buah surgawi dan pil surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan Dewa Surgawi? Tujuan utama Duan Lingtian datang ke medan perang api penyucian adalah untuk mendapatkan buah surgawi dan pil surgawi yang akan meningkatkan basis kultivasinya. Dia ingin menjadi kaisar langit secepat mungkin untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa. Jika tidak, selama dia bukan kaisar surgawi, dia tidak akan dapat meningkatkan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa dengan menggabungkan kedalaman. Karena harta karun di zona rahasia, banyak dewa surgawi berbondong-bondong ke medan perang api penyucian meskipun itu mematikan dan penuh dengan bahaya. Kalau tidak, mengapa dewa surgawi ini mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke tempat yang mematikan seperti itu? Little Gold tersenyum sebelum dia menjawab, Saudara Lingtian, apakah itu zona rahasia ini atau zona rahasia lainnya? Buah surgawi dan pil surgawi adalah harta paling dasar di zona rahasia. Harta paling berharga yang dapat diperoleh seseorang di zona rahasia adalah artefak surgawi dan hal-hal yang dapat membantu pemahaman hukum seseorang. Ada harta lain juga yang hanya bermanfaat bagi mereka yang bukan manusia. Anda dapat menggunakan harta ini untuk berdagang dengan non-manusia. Duan Lingtian menemukan buah surgawi dan pil surgawi yang dia dambakan tidak dianggap berharga sama sekali di zona rahasia setelah mendengarkan kata-kata Little Gold. Setelah itu, Duan Lingtian terus berjalan. Setelah dia meninggalkan aula utama, dia menghadapi ujian lain di salah satu lorong. Astaga, 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 astaga. Sosok-sosok gelap melesat keluar dari bayang-bayang dan mulai menyerang dengan kecepatan kilat. Sebelum Huaner dan Little Gold bisa bereaksi, pedang indah 7 lubang berputar dan dengan mudah menghancurkan sosok-sosok gelap itu. Saat ketiganya terus menyusuri lorong, mereka diserang oleh sosok gelap 9 kali. Setiap kali mereka muncul, mereka akan tumbuh lebih kuat. Namun demikian, mereka tidak menimbulkan masalah bagi pedang indah 7 lubang Duan Lingtian. Bahkan yang terkuat di antara sosok-sosok gelap hanya bertahan sesaat melawan pedang indah 7 lubang. Ini tidak mengejutkan karena pedang indah 7 lubang yang telah ditingkatkan oleh kekuatan 5 elemen surgawi telah meningkatkan kekuatan Duan Lingtian sedemikian rupa sehingga dia bahkan lebih kuat dari kaisar surgawi yang paling biasa. Pada saat ini, Little Gold tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Kami tidak diberi hadiah untuk tes pertama. Jangan bilang kita tidak akan diberi hadiah setelah putaran tes ini juga. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum berkata, jika saya tidak salah, hadiah untuk tes pertama adalah kesempatan untuk memahami hukum waktu. Bagaimanapun, dia telah memahami kedalaman dasar dari hukum waktu dalam waktu yang sangat singkat. Apa, hanya itu? Bisakah itu bahkan dihitung sebagai hadiah? Betapa konyolnya. Siapapun yang dapat memahami hukum waktu dalam waktu yang dibutuhkan untuk memasuki lorong pastilah seorang jenius yang mengerikan. Ini jelas prestasi yang mustahil. Emas kecil mengerutkan kening. Emas kecil benar. Jika Duan Lingtian tidak menemukan hukum waktu di masa lalu, dia tidak akan dapat memahami kedalaman elemental waktu dari hukum waktu sebelumnya. Duan Lingtian tersenyum. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Ini berfungsi untuk membangun fondasi Anda. Jika kita menghadapi hukum waktu lagi, pemahaman kita pasti akan semakin dalam. Dia yakin akan hal ini karena justru karena dia pernah menghadapi hukum waktu di masa lalu, dia berhasil dengan cepat memahami kedalaman elemental waktu sebelumnya. Astaga, saat suara Duan Lingtian jatuh, angin sepoi-sepoi bertiup di lorong, menyebabkan dia secara naluriah mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, dia menemukan sebotol pil muncul di tangannya. Duan Lingtian melihat botol pil itu sejenak. Ini adalah pil kelas kerajaan. Pil kelas kerajaan. Mata Little Gold berbinar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia melihat kata-kata di botol sebelum dia berkata, Saudara Lingtian, pil ini dapat meningkatkan basis kultivasi Dewa Surgawi, dan setidaknya disempurnakan oleh alkemis surgawi kelas kerajaan. Namun, Anda hanya bisa mengonsumsi Royal Great Pills sebanyak 3 kali. Setelah itu, mereka tidak akan efektif. Karena Anda tidak tahu apa itu, saya berasumsi Anda belum pernah makan pil surgawi kelas kerajaan. Ketika Little Gold berada di Blood Moon Ridge, dia sudah makan Royal Great Pills jadi dia agak berpengetahuan. Karena dia sudah mengonsumsi Royal Great Pills 3 kali, pil itu tidak lagi berguna baginya. Tingkatkan basis kultivasi Dewa Surgawi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah. Memang, bukan saja dia belum pernah makan pil kelas kerajaan sebelumnya, tetapi dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya.
Karena kelangkaan Celestial Pills yang dapat meningkatkan kekuatannya, dia tidak pernah memakan Celestial Pills setelah menjadi Celestial Lord. Lagi pula, alkemis surgawi kelas kerajaan dan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi yang bisa memperbaiki pil semacam itu jarang terjadi. Sebagian besar pasukan tingkat surga dan sejumlah kecil pasukan kaisar surgawi tidak memiliki alkemis surgawi seperti itu. Terlepas dari pasukan kaisar surgawi, mungkin hanya pasukan kelas surga dengan sejarah panjang yang memiliki alkemis surgawi seperti itu. Ketika Duan Lingtian melihat ke dalam botol pil, dia menemukan ada 10 pil Royal Grade. Setelah memberikan 3 pil kepada Huaner, dia bertanya, "Emas kecil, berapa lama kita akan menyerap kemanjuran pil setelah memakannya?" Bab 3357, Berkultivasi dalam Kegilaan. Saudara Lingtian, pil kelas kerajaan akan berlaku dengan cepat. Hanya perlu beberapa hari untuk menerapkan 3 pil. Bagi mereka yang berada di bawah tahap 8 trigram Dewa Surgawi, ketiga pil tersebut dapat meningkatkan tingkat basis kultivasi mereka. Little Gold menjawab, bagaimanapun, pil kelas kerajaan sangat efektif dalam meningkatkan basis budidaya Dewa Surgawi. Sayang sekali mereka sangat langka. Kalau begitu, Huaner dan aku akan memakan pilnya dan berkultivasi selama beberapa hari sebelum kita melanjutkan menjelajahi tempat ini. Little Gold, aku harus merepotkanmu untuk melindungi kami saat kami berkultivasi. Baik, Duan Lingtian dan Huaner tidak membuang waktu dan dengan cepat memakan pil kelas kerajaan sebelum mereka duduk bersila dan mulai berkultivasi. Karena Duan Lingtian memiliki kendali penuh atas energi langit dan bumi di dunia kecilnya, dia juga menyalurkan sebagiannya ke Huaner untuk membantu kultivasinya. Meskipun energi yang berasal dari sisa-sisa alam dewa, itu tidak kalah dengan yang berasal dari alam dewa. Seperti yang dikatakan Little Gold, Duan Lingtian dan Huaner berhasil meningkatkan basis kultivasi mereka hanya dalam 3 hari. Duan Lingtian jelas bisa merasakan perubahan energinya. Bahkan energi dan aura Huaner tampak lebih halus dari sebelumnya, seperti peri. Saat mereka terus menjelajahi zona rahasia, mereka menghadapi banyak ujian lainnya. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dengan mudah lulus tes itu. Dia bahkan berhasil mendapatkan 2 buah surgawi yang dapat meningkatkan basis kultivasinya segera setelah dia memakannya. Dia tidak perlu berkultivasi setelah memakan buah surgawi. Dia secara alami senang bahwa dia bisa menghemat waktu. Pada saat ini, ketiganya telah datang ke area di belakang istana. Little Gold mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kita tidak bisa meninggalkan zona rahasia? Duan Lingtian berkata, ada suara di benak saya yang bertanya apakah saya ingin mengikuti tes untuk menaikkan batas hingga 1000 poin prestasi militer. Suara itu netral gender, menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menebak apakah pemilik suara itu laki-laki atau perempuan. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, suara yang sama terdengar di benak Little Gold dan Huaner juga. Little Gold berkata dengan tegas, mari kita selesaikan ujiannya. Bagaimanapun, kita harus menghadapinya cepat atau lambat. Setelah itu, ketiganya terbang ke langit menuju 3 gerbang misterius di langit. Little Gold berkata, Saudara Lingtian, Huaner, setelah lulus ujian, kita akan dipindahkan ke tempat yang sama. Mari kita saling menunggu di sana. Setelah itu, ketiganya memasuki 3 gerbang masing-masing. Sulit bagi Dewa Surgawi 10 arah manusia yang tidak memahami hukum tertinggi untuk menembus batas 1000 poin bahkan jika mereka telah memahami semua kedalaman mereka hingga tahap penguasaan. Namun, mungkin bagi mereka yang mempelajari teknik luar biasa untuk menembus batas bahkan jika mereka tidak memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Mereka yang mampu menembus batas 1000 poin adalah letnan atas dan komandan level 1. Pikiran-pikiran ini mengalir di benak Duan Lingtian saat dia muncul di atas lautan api yang mengamuk. Dia baru sadar kembali ketika dia merasakan panas dari nyala api di bawah kakinya. Selanjutnya, dia mengamati sekelilingnya dan menemukan lautan api tampak tak berujung. Selain itu, dia bisa merasakan aura aneh di lautan api. Yah, mari kita selesaikan ini. Duan Lingtian dengan mudah lulus ujian dan menembus batas 1000 poin. Ledakan, ledakan. Ledakan, pedang indah 7 lubang yang telah didorong oleh 5 elemen surgawi dan hukum ruang angkasa menghantam lautan api. Ketika ledakan mereda, Duan Lingtian melihat mayat beberapa makhluk mengambang di lautan api. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa celestial beast yang menyala-nyala menyerbu ke arahnya. Astaga, 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 astaga,
Sinar pedang 7 warna yang berputar di sekitar Duan Lingtian tiba-tiba berlipat ganda dan menyapu ke arah binatang surgawi yang menyala-nyala seperti tsunami, dengan mudah membunuh mereka. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lingkungan Duan Lingtian berubah, dan dia menemukan dia berdiri di area kosong di belakang istana. Huaner dan Little Gold belum keluar. Butuh setengah jam lagi sebelum Huaner muncul, dan tambahan 15 menit sebelum Little Gold muncul. Huaner, kamu sangat cepat, seru emas kecil. Dia tidak terkejut melihat Duan Lingtian, tetapi dia terkejut bahwa Huaner telah lulus ujian lebih cepat daripada dia. Meskipun dia adalah Huaner adalah binatang surgawi, dia tidak berharap Huaner menjadi jauh lebih kuat darinya. Dia menoleh ke Duan Lingtian dan bertanya melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, setelah Huaner keluar, berapa lama sebelum saya keluar?" Tidak lama. Meskipun Duan Lingtian baru saja bersatu kembali dengan Little Gold baru-baru ini, dia tahu bahwa Little Gold memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan Huaner. Karena itu, dia hanya memberikan jawaban yang tidak jelas. "Saudara Lingtian, tolong spesifikkan," kata Little Gold dengan cemas, "berapa lama lagi yang saya butuhkan?" Karena Little Gold bersikeras, Duan Lingtian tidak bisa terus melindungi harga dirinya. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur, 15 menit. Bagaimana kamu bisa mengatakan 15 menit tidak lama? Little Gold tampak kecewa ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian. Namun, dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya, dan matanya bersinar dengan tekad. "Saya tidak boleh mengendur dalam kultivasi saya lagi. Huaner lebih muda dariku, tapi dia lebih kuat dariku. Meskipun dia adalah Divine Beast, kondisi kultivasiku di Blood Moon Ridge lebih baik dari miliknya." Little Gold tahu bahwa jika Huaner diberi sumber daya kultivasi yang besar dan perawatan selama 200 tahun seperti yang dia berikan di Blood Moon Ridge, kekuatan Huaner saat ini mungkin akan sebanding dengan Kaisar Surgawi biasa yang bergelar. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan alasan Huaner menjadi Divine Beast untuk membenarkan kekuatannya yang lebih lemah. Jika dia bekerja lebih keras di masa lalu, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan Huaner sekarang. Jika Duan Lingtian bisa membaca pikiran Little Gold, dia akan merasa lega karena Little Gold tidak patah semangat. Setelah meninggalkan zona rahasia yang Duan Lingtian perdagangkan untuk dimasuki dengan 500 poin prestasi militer, ketiganya terus menjelajahi medan perang api penyucian. Sejauh ini mereka beruntung karena bukan berarti lawan yang lebih kuat dari mereka. Secara bertahap, poin mereka telah mencapai 2000 poin. Secara alami, mereka telah mengumpulkan lebih dari 2000 poin, tetapi karena batasnya, poin mereka tetap di 2000. Jika tidak ada batasan, Huaner akan mengumpulkan sedikit lebih dari 2000 poin sementara emas kecil akan mengumpulkan hampir 3000 poin. Namun, Little Gold berada di belakang Huaner dalam peringkat karena Huaner telah mengumpulkan 2000 poin terlebih dahulu. Little Gold berhasil mengumpulkan lebih banyak poin daripada Huaner karena orang terakhir yang dia bunuh memiliki lebih dari 1000 poin. Sementara itu, jika tidak ada batasan, Duan Lingtian akan mengumpulkan 6000 poin. Sudah waktunya bagi kita untuk memasuki zona rahasia lain untuk menembus batas 2000 poin, kata Little Gold. Sampai sekarang, ketiganya hanya memasuki satu zona rahasia. Setelah itu, ketiganya bertukar poin prestasi militer mereka untuk memasuki zona rahasia satu demi satu. Setelah ketiganya berhasil menembus batas 2000 poin, emas kecil yang telah merasakan ketegangan ujian berkata, "Saudara Lingtian, saya khawatir 3000 poin sejauh yang saya bisa. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa menembus batas 3000 poin." Duan Lingtian tidak terkejut dengan kata-kata ini karena Little Gold telah meramalkan hasil ini sebelum mereka memasuki medan perang api penyucian. Dia juga tahu bahwa karena Huaner adalah binatang surgawi, dia juga memiliki sedikit keuntungan. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata kepada Huaner dan Little Gold, "Mari kita fokus untuk meningkatkan basis kultivasi kita untuk saat ini. Little Gold, cobalah yang terbaik untuk menerobos dan menjadi dewa surgawi 10 arah. Dengan itu, Anda mungkin bisa menembus batas 3000 poin." Seperti yang disarankan Duan Lingtian, ketiganya menghabiskan periode waktu berikutnya untuk berkultivasi dalam hiruk-pikuk. Emas kecil, yang telah merasakan energi surga dan bumi Duan Lingtian dari dunia kecilnya saat berkultivasi, berkata, "Saudara Lingtian, setelah berkultivasi di sebelah Anda, saya tidak ingin kembali ke Blood Moon Ridge lagi.
Bab 3358, Duan Lingtian menjadi Dewa Surgawi 10 arah hanya dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Beberapa dekade tidak lama bagi Celestial di alam Devata, tetapi bagi seseorang yang telah naik sekitar 200 tahun yang lalu, beberapa dekade terasa seperti waktu yang lama. Di hutan batu di bawah langit yang suram, sosok melesat keluar dari balik batu besar dan terbang ke langit. Sosok itu melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. 30 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Sosok itu milik seorang pemuda tampan berjubah ungu. Alisnya yang memberinya aura gagah membingkai sepasang mata yang memancarkan nostalgia. Namun, hanya dalam beberapa saat, matanya bersinar dingin seolah-olah dia baru saja mengingat musuhnya. Pada saat ini, kecantikan yang tak tertandingi muncul di sebelahnya dan memeluk lengannya sebelum dia bertanya dengan suara rendah, "Saudara Lingtian, apakah Anda memikirkan Sister KR, Sister Feier, dan Sister Tianwu?" Duan Lingtian pulih dari keadaan linglung dan bertanya dengan senyum tipis, "Huaner, mengapa kamu keluar? Aku mengikutimu ke sini ketika aku melihatmu berhenti berkultivasi. Brother Lingtian, apakah Anda sudah menerobos dan menjadi Dewa Surgawi 10 arah?" Huaner bertanya. Baru-baru ini, Little Gold dan Huaner telah menerobos dan menjadi Dewa Surgawi 10 arah satu sama lain. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang belum menjadi Dewa Surgawi 10 arah karena basis kultivasinya lebih rendah dari mereka berdua ketika mereka mulai berkultivasi. Duan Lingtian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya baru saja menerobos." Selama beberapa dekade terakhir, selain berkultivasi, Duan Lingtian terus mencari orang untuk dihilangkan begitu dia kehabisan buah surgawi dan pil surgawi. Ini agar dia bisa mengumpulkan poin yang cukup untuk ditukar dengan kesempatan memasuki zona rahasia untuk mendapatkan lebih banyak buah surgawi dan pil surgawi. Selama waktu itu, dia bertemu dengan beberapa orang yang memiliki elemen surgawi. Untungnya, orang terkuat yang dia temui hanya memiliki elemen surgawi bentuk ke-6. Dia belum pernah bertemu siapapun yang memiliki elemen surgawi bentuk ke-7 atau ke-8. Karena elemen Divine Duan Lingtian masing-masing berhasil melahap elemen Divine bentuk ke-6, semua elemen Divine miliknya, kecuali Chaos Divine Earth, telah berevolusi menjadi elemen Divine bentuk ke-7. Terlebih lagi, untuk Chaos Divine Flame yang telah melahap Chaos Divine Flame bentuk ke-6 dan beberapa Chaos Divine Flames bentuk ke-5 hampir berevolusi ke bentuk ke-8. Saudara Lingtian, Huaner, Little Gold memanggil setelah dia muncul dari hutan batu. Matanya cerah ketika dia mendengar Duan Lingtian sekarang menjadi Dewa Surgawi 10 arah. Dia pindah ke sebelah Duan Lingtian dan Huaner sebelum dia bertanya, "Saudara Lingtian, apakah kita akan meninggalkan medan perang api penyucian sekarang atau kita hanya pergi begitu kita menjadi Kaisar Surgawi?" Tak satu pun dari mereka yang tertarik untuk naik pangkat atau mendapatkan gelar di medan perang api penyucian. Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan harta di sini untuk segera menjadi Kaisar Surgawi. Little Gold hanya menanyakan pertanyaan ini karena sekarang mereka semua telah menjadi Dewa Surgawi 10 arah, dengan Huaner dan dia hampir menjadi Kaisar Surgawi, tidak akan lama sebelum mereka diangkut keluar dari medan perang api penyucian. Lagi pula, medan perang api penyucian hanya terbuka untuk Raja Surgawi. "Mari kita tinggal sedikit lebih lama," jawab Duan Lingtian saat matanya berkilat, "saya baru saja menjadi Dewa Surgawi 10 arah. Siapa yang tahu jika saya mungkin dapat menemukan buah surgawi dan pil surgawi kelas lebih tinggi untuk meningkatkan kultivasi saya. Dasar jika kita tinggal sedikit lebih lama." Duan Lingtian tidak berbohong kepada Little Gold. Namun, tujuan utamanya untuk tinggal sedikit lebih lama adalah karena 5 elemen surgawi. Terlepas dari Chaos Divine Earth, elemen Divine lainnya telah berubah menjadi bentuk ke-7 mereka. Jika Duan Lingtian tinggal di medan perang api penyucian, 5 elemen surgawinya dapat terus meningkatkan kekuatan mereka. Setelah berevolusi, Duan Lingtian mengingat air suci pembersihan dunia yang mengatakan bahwa jika mereka bergabung, mereka tidak perlu takut bahkan jika mereka bertemu dengan elemen surgawi 8 bentuk. Untuk alasan ini, dia ingin tinggal sedikit lebih lama sehingga 5 elemen surgawinya dapat terus meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, setelah melanggar batas poin lainnya, Duan Lingtian adalah komandan level 6. Jika dia melanggar batas poin lagi, dia akan menjadi komandan level 7. Sampai sekarang, hanya ada 2 komandan tingkat 7 di medan perang api penyucian, dan dia belum pernah bertemu dengan mereka.
Lawan terkuat yang dia temui sejauh ini adalah dua komandan tingkat 6 yang elemen surgawinya telah dia serap. Salah satunya adalah Celestial Beast teratas seperti Little Gold yang memiliki Profound Metal bentuk ke-6 dan Divine Artifact. Selain Duan Lingtian, ada sangat sedikit orang yang cocok untuknya di medan perang api penyucian. Orang lain adalah binatang surgawi seperti Huaner yang memiliki artefak surgawi dan air suci pembersih dunia bentuk ke-5. Meskipun dia kuat, dia masih dibunuh oleh Duan Lingtian. Setelah membunuh Celestial Beast dan Divine Beast, Duan Lingtian tidak hanya mendapatkan banyak poin prestasi militer, artefak Divine lawannya, dan elemen Divine, tetapi dia juga memperoleh banyak hal yang meningkatkan basis budidaya Huaner dan Little Gold. Baik, setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Little Gold dan Huaner secara alami tidak keberatan. Ayo pergi ke api penyucian segudang perubahan. Duan Lingtian tahu dia tidak punya banyak waktu tersisa di medan perang api penyucian. Dia tidak berencana untuk memasuki zona rahasia lagi karena harta karun di sana tidak bisa lagi banyak membantunya. Sementara ketiganya melakukan perjalanan, Duan Lingtian bertanya, "Sister Water, apakah benar-benar tidak ada cara bagi kita untuk membiarkan elemen surgawi yang kita temui memasuki tubuh Huaner dan Little Gold?" Selama beberapa dekade terakhir, Duan Lingtian telah menanyakan pertanyaan ini kepada air suci pembersih dunia berkali-kali. Saya sudah mengatakan ini kepada Anda berkali-kali sekarang. Kecuali itu situasi hidup atau mati, saya tidak berpikir mereka harus mengambil risiko mencoba untuk mendapatkan semua 5 elemen surgawi untuk tinggal di tubuh mereka, jawab air suci pembersih dunia. 5 elemen surgawi memilih tuan rumah mereka, bukan sebaliknya. Misalnya, ketika Duan Lingtian pertama kali bertemu dengan Chaos Divine Flame, Divine Metal yang mendalam miliknya harus meyakinkan Chaos Divine Flame untuk berbagi host. Pada saat itu, jika Chaos Divine Flame menolak, tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Di medan perang api penyucian, mungkin saja elemen surgawi mungkin memilih tuan rumah karena putus asa setelah mantan tuan rumah mereka terbunuh. Namun, ini berarti bahwa ada kemungkinan elemen surgawi akan meninggalkan tuan rumah yang telah mereka pilih dengan putus asa ketika mereka bertemu dengan tuan rumah lain yang membuat mereka puas. Tidak hanya itu akan berdampak negatif pada tuan rumah yang ditinggalkan, tetapi mereka yang ditinggalkan berisiko terbunuh oleh tuan rumah baru elemen surgawi. Bahkan jika tuan rumah baru tidak memiliki niat untuk membunuh pada awalnya, elemen surgawi pasti akan membujuk tuan rumah baru mereka untuk membunuh tuan rumah yang mereka tinggalkan. The World Cleansing Divine Water terus berkata, meskipun ada kemungkinan besar elemen Divine tidak akan meninggalkan Huaner karena dia adalah tuan rumah yang baik, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Little Gold. Celestial Beast Top memang langka, tapi itu tidak cukup langka. Duan Lingtian terdiam. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata ini. Kesampingkan Little Gold, dia tidak yakin apakah dia harus membiarkan Huaner mengambil risiko seperti itu. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya mengambil keputusan. Jangan mengambil risiko seperti itu untuk saat ini. Bahkan jika Huaner memperoleh elemen surgawi, itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, aku akan melindunginya jadi tidak masalah jika dia sedikit lebih lemah. Adapun Little Gold, aku akan membiarkannya memutuskan begitu dia menjadi Divine Beast. Medan perang api penyucian bukanlah satu-satunya tempat dengan 5 elemen surgawi. Pasti akan ada kaisar surgawi di medan perang 9 ketenangan yang memiliki elemen surgawi juga. Pada saat itu, jika dia memutuskan dia menginginkan elemen surgawi, aku akan memasuki medan perang 9 Serenities dan membantunya mendapatkannya. Selama perjalanan mereka kembali ke api penyucian segudang perubahan, lawan yang ditemui Duan Lingtian semuanya agak lemah. Faktanya, dia tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan beberapa dari mereka dan membiarkan Huaner dan Little Gold berurusan dengan mereka sebagai gantinya. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth yang penuh dengan kegembiraan tiba-tiba terdengar di telinga Duan Lingtian. Bumi surgawi kekacauan bentuk ke-6. Akhirnya di sini. Pada saat yang sama, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Duan Lingtian. Salah satunya milik seorang pria setinggi 3 meter dan berotot yang bertelanjang dada. Sementara itu, sosok lain yang duduk di bahu pria jangkung dan berotot itu adalah seorang wanita tua bertubuh pendek dan kurus. Bab 3359, menghadapi binatang surgawi. Meskipun pria berotot dan wanita tua kurus itu sama-sama menatap Duan Lingtian, tatapan mereka berbeda.
Wanita tua kurus itu memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat harta yang tak ternilai. Matanya bersinar dengan keserakahan dan kegembiraan. Ini karena Chaos Divine Earth bentuk keenamnya juga telah mendeteksi Chaos Divine Earth milik Duan Lingtian. Senyum menyeramkan dan jahat muncul di wajah wanita itu saat dia berkata, "Wah, bumi surgawi kekacauan di tubuhmu adalah milikku." Duan Lingtian hanya tersenyum tipis menanggapi kata-kata wanita tua itu. "Bunuh dia." Ekspresi wanita tua itu menjadi gelap saat dia berteriak, "Aku akan menyerahkan kedua gadis itu padamu, dan aku akan berurusan dengan bocah ini." Penampilan Duan Lingtian saat ini adalah seorang remaja berpakaian putih dengan nama Xia Feiwu. Dipahami. Wanita tua itu terangkat ke udara segera setelah suaranya jatuh sementara pria berotot itu menyerang Little Gold dan Huaner seperti tank. Terlepas dari ukurannya, kecepatannya sangat cepat. Api mulai menyembur dari tubuhnya saat ditembakkan ke arah kedua wanita itu. Jelas, dia telah memahami hukum api. "Huaner, biarkan aku menangani kepala otot ini. Aku akan menyerahkan wanita tua itu padamu," kata Little Gold sebelum dia keluar untuk menemui pria berotot itu. Setelah mendengar kata-kata Little Gold, Huaner berteleportasi dan muncul di belakang wanita tua itu. Astaga, 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 wanita tua itu berputar dan melepaskan energi yang membekukan. Berdasarkan ini, jelas dia telah memahami hukum es. Energi itu tampaknya mampu membekukan segala sesuatu yang dilaluinya, tetapi masih mudah dihancurkan oleh Huaner. Dia terus menyerang, tidak terpengaruh. Dengan itu, Huaner dan wanita tua itu terus bertarung, tampaknya seimbang. Di sisi lain, Little Gold telah berubah menjadi tikus emas besar dengan rahang kuat yang tidak sabar untuk menghancurkan tulang lawannya. Pada saat yang sama, pria berotot itu mengeluarkan raungan sebelum dia berubah menjadi pohon yang sangat besar. Ranting dan daun dari pohon melesat ke arah Little Gold dengan mengancam seperti misil. Mirip dengan Huaner dan wanita tua itu, Little Gold dan pria berotot itu tampak serasi. Pada saat ini, wanita tua yang melawan Huaner tiba-tiba berubah menjadi elang hitam raksasa yang menakutkan yang juga merupakan binatang surgawi teratas. Sinar pedang tajam melesat dari cakar elang ke arah Huaner, tapi Huaner tetap tidak terpengaruh. Lagi pula, bagaimana Celestial Beast Top bisa menandingi Huaner yang merupakan Divine Beast? "Saudara Lingtian, minta Chaos Divine Earth Anda untuk menyerangnya," kata Huaner sebelum siluet raksasa Tousan Phantom Ice Fox yang seukuran bukit kecil muncul di punggungnya. Mata elang raksasa itu melebar saat melihat siluet itu. Kau adalah The Divine Beast." Setelah mengkonfirmasi Huaner adalah binatang surgawi, kekuatan dari hukum bumi melonjak keluar dari tubuh wanita tua itu. Pada saat ini, Duan Lingtian berteleportasi di sebelah wanita tua itu ketika energi dari hukum buminya sedikit berkurang. "Apakah kamu melupakanku?" Astaga, pada saat ini, mata Tousan Phantom's Ice Fox tampak berkedip sebelum energi aneh keluar dan menyelimuti elang raksasa, menyebabkan elang raksasa itu menjadi linglung. Astaga, hanya dalam sepersekian detik, sinar pedang 7 warna melesat ke arah elang raksasa dengan kekuatan yang sangat merusak sehingga bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Saat sinar pedang 7 warna mendekat, energi yang mirip dengan hukum bumi tiba-tiba melonjak keluar dari elang raksasa yang masih linglung. Itu adalah Chaos Divine Earth wanita tua itu yang muncul untuk melindungi inangnya. Betapa bodohnya, Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, dan Anda masih ingin melindungi tuan rumah Anda. Suara kekanak-kanakan dari Chaos Divine Earth Duan Lingtian terdengar di udara saat melesat keluar dari tubuh Duan Lingtian menuju elang raksasa. Tidak, elang raksasa berteriak putus asa ketika energi dari Chaos Divine Earth tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia menyadari Chaos Divine Earth bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Astaga, pedang 7 warna dengan mudah membelah elang raksasa menjadi 2 sebelum mengubahnya menjadi abu. Yang tersisa adalah 2 energi master yang saling bertarung pada saat ini. Pada awalnya, kedua Chaos Divine Earth seimbang. Namun, keseimbangan itu mudah rusak segera setelah elemen surgawi yang tersisa di dunia kecil Duan Lingtian menyerang. Faktanya, salah satu dari elemen surgawi bentuk ketujuh sudah cukup untuk membantu Chaos Divine Earth berurusan dengan Chaos Divine Earth wanita tua itu. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa mudahnya berurusan dengan Chaos Divine Earth wanita tua itu ketika 4 elemen Divine bentuk ketujuh membantu Chaos Divine Earth Duan Lingtian. Selanjutnya,
Chaos Divine Earth Duan Lingtian berhasil melahap dan menyerap Chaos Divine Earth wanita tua itu dan berubah menjadi Chaos Divine Earth bentuk ketujuh. Saya akhirnya mencapai bentuk ketujuh. Suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Karena elemen surgawi lainnya telah mencapai bentuk ketujuh mereka, dengan api surgawi kekacauan hampir mencapai bentuk kedelapannya, bumi kekacauan surgawi telah merasa cemas. Bagaimana mungkin ia tidak merasa gembira sekarang karena telah mencapai bentuk ketujuh? Nyonya Mian, pohon raksasa yang sedang melawan Little Gold meraung marah ketika dia menemukan kematian rekannya. Kekuatannya tiba-tiba melonjak, menyebabkan Little Gold jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun demikian, dia dengan mudah dijatuhkan oleh pedang indah tujuh lubang Duan Lingtian. Ayo pergi. Setelah membunuh Celestial Beast dan Celestial Tree, Duan Lingtian membawa Huaner dan Little Gold lagi. Semua orang yang bertemu dengan ketiganya tidak selamat. Mereka bertemu dengan beberapa orang yang memiliki elemen surgawi bentuk ke-6, tetapi tidak satupun dari mereka adalah api surgawi kekacauan. Jika tidak, Chaos Divine Flame Duan Lingtian akan lama berevolusi menjadi Chaos Divine Flame bentuk ke-8. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menghabiskan 1 dekade mengembara di api penyucian berbagai perubahan. Air suci pembersih dunia bentuk ke-7. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian bertemu dengan air suci pembersih dunia bentuk ke-7 setelah berkeliaran di tempat itu selama 1 dekade. Air suci pembersih dunia bentuk ke-7. Lawan Duan Lingtian yang memiliki air suci pembersih dunia bentuk ke-7 adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan ekspresi serius di wajahnya. Matanya bersinar dengan keserakahan ketika dia melihat Duan Lingtian. Sister Water, sepertinya kamu beruntung. Duan Lingtian berkata kepada World Cleansing Divine Water. Jangan lengah, kata World Cleansing Divine Water dengan nada serius. World Cleansing Divine Water bentuk ketujuhnya membuatku merasa tidak nyaman. Ikatan mereka sangat kuat sehingga ada kemungkinan bahwa air suci pembersih dunia telah memilihnya sebagai inangnya ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Terlebih lagi, dia bukan manusia, dia kemungkinan adalah binatang suci. Mata Duan Lingtian melebar setelah mendengar kata-kata air suci pembersih dunia. Seekor binatang surgawi, Huaner adalah satu-satunya Divine Beast yang dia temui. Siapa yang mengira binatang surgawi kedua yang dia temui akan menjadi lawannya? Saudara Lingtian, ada sesuatu tentang dia yang terasa aneh bagiku. Suara Little Gold terdengar di telinga Duan Lingtian. Kesuraman dalam suara Little Gold adalah sesuatu yang jarang didengar Duan Lingtian. Dia tahu bahwa Little Gold pasti merasakan lawannya berbeda. Dia menjelaskan, dia adalah binatang surgawi. Apa? Emas kecil tercengang. Ketika dia sadar kembali, matanya bersinar ketika dia melihat pria paruh baya itu. Saudara Lingtian, sepertinya aku agak beruntung hari ini. Beruntung? Maksud kamu apa? Duan Lingtian bertanya, bingung. Aku akan menjelaskan kepadamu begitu kita melenyapkannya, kata Little Gold. Pada saat ini, transmisi suara Huaner berdering di telinga Duan Lingtian. Saudara Lingtian, berhati-hatilah. Ada sesuatu tentang dia yang membuatku merasa tidak nyaman. Huaner adalah binatang surgawi yang berspesialisasi dalam teknik ilusi sehingga indranya tidak setajam emas kecil yang merupakan hewan pengerat surgawi. Mirip dengan kebanyakan hewan pengerat, Celestial Rodents sangat waspada, tidak seperti kebanyakan predator. Huaner, dia adalah Divine Beast sama sepertimu, Duan Lingtian menjelaskan. Tanpa menunggu jawabannya, dia menatap pria parubaya itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah binatang surgawi pertama yang kutemui di medan perang api penyucian. Anda lebih baik menyerang dengan semua yang Anda miliki. Jika tidak, Anda tidak memiliki peluang melawan saya. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bab 3360, Harimau Surgawi Air Pirus. Kamu cukup jeli karena bisa mengatakan bahwa aku adalah binatang surgawi. Sedikit kejutan terlihat di mata pria parubaya itu ketika dia melihat Duan Lingtian. Meskipun demikian, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kamu sepertinya terburu-buru untuk mati, aku akan mengirimmu ke kematianmu sekarang. Pria parubaya itu sedikit berkedut ketika dia selesai berbicara. Setelah itu, siluet raksasa muncul di sekelilingnya dan secara bertahap memadat. Dengan itu, pria parubaya itu menghilang. Apa yang berdiri di tempatnya adalah binatang pirus ganas yang menyerupai harimau putih legendaris dari bumi. Sementara itu, setelah pria parubaya itu kembali ke wujud aslinya, Little Gold memucat.
Dia hampir tidak bisa menahan aura dominasinya saat siluet bentuk aslinya melintas di punggungnya. Pada saat yang sama, siluet rubah es 1000 hantu juga muncul di belakang Huaner. Faktanya, baik Little Gold maupun Huaner tidak memanggil siluet dari bentuk aslinya. Mereka muncul atas kemauan mereka sendiri setelah merasakan aura binatang surgawi. Pada saat ini, harimau Pirus yang ganas mengalihkan pandangannya yang menghina pada emas kecil ke Huaner dan berkata, "Saya tidak berharap untuk bertemu dengan rubah es 1000 hantu klan Phantom Fox di sini." Harimau surgawi air Pirus. Huaner akhirnya mengidentifikasi bentuk sejati pria parubaya itu berdasarkan ingatannya yang diwarisi. The Turquoise Water Divine Tiger adalah Divine Beast yang muncul setiap 100.000 tahun sekali. Mirip dengan naga surgawi 10 cakar klan naga, kekuatan ofensif binatang surgawi ini tinggi, tidak seperti rubah es 1000 hantu yang ahli dalam ilusi. Dalam hal kekuatan ofensif, Thousand Phantoms Ice Fox hanya sebanding dengan Celestial Beast teratas. Ayo ke arahku sama sekali. Sebuah energi kebiruan menembak keluar Turquoise Water Divine Tiger. Sebuah gulungan muncul di atas kepalanya dan perlahan terbentang. Auranya kuno dan sangat menindas. Bahkan senjata surgawi kelas kaisar dengan jiwa tidak memiliki aura yang mengancam. Artefak Devata, Duan Lingtian, Huaner, dan Little Gold dapat langsung mengetahui bahwa gulungan itu adalah artefak Devata. Segera setelah itu, Little Gold berseru dengan terkejut, "Bukankah ini lukisan air surgawi, salah satu artefak sekte penjaga Devata dari klan Macan Putih? Saya tidak menyangka klan Macan Putih akan memberikan barang seperti itu kepada Anda ketika Anda bahkan bukan kaisar surgawi. Klan Macan Putih juga merupakan kekuatan tingkat surga, tetapi mereka tidak berada di surga 10.000 binatang. Reputasi dan kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan klan naga. Untuk alasan ini, Little Gold telah mendengar tentang klan Macan Putih dan dua artefak sekte penjaga Devata mereka ketika dia berada di Blood Moon Ridge. Lukisan air surgawi klan Macan Putih dikatakan mampu menampung seluruh alam. Kekuatan serangannya juga dikatakan tidak ada habisnya. "Kamu tidak sebodoh yang kukira," kata harimau air Turquoise Divine, sedikit terkejut, sambil melirik Little Gold. Little Gold terus berkata, "Klan Macan Putih benar-benar menyembunyikanmu dengan cukup baik. Aku belum pernah mendengar apapun tentang munculnya harimau air Pirus. Ini tidak terlalu mengejutkan karena mereka mungkin ingin kamu tumbuh menjadi potensi penuhmu terlebih dahulu agar kamu tidak terluka atau terbunuh." Setelah beberapa saat, dia bergumam, "A Divine Beast dengan artefak Devata dan air suci pembersih dunia bentuk ketujuh. Kamu pasti salah satu dari dua orang yang menduduki peringkat teratas, kan? Dua orang yang berada di peringkat teratas adalah satu-satunya yang telah mencapai batas 8.000 poin. Mereka juga satu-satunya dua komandan tingkat 7 di medan perang api penyucian." "Bai Suihan," Little Gold berkata dengan ragu-ragu. "Gadis, kamu pintar." Harimau surgawi air Pirus menyeringai sebelum energi yang telah didorong dengan hukum air naik seperti tsunami. Itu terus melonjak lebih tinggi dan lebih tinggi, tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja. "Sayang sekali kalian semua akan dimakamkan di sini." Mata Turquoise Water Divine Tiger berkedip dingin sebelum dia menyerang. "Serang dengan seluruh kekuatanmu ketika kamu menemukan celah." Suara air suci pembersih dunia terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak berani lalai. Dia dengan cepat memanggil Pine Willow Divine Tree dari fenomena gambar Godly dan meningkatkannya dengan kekuatan 5 elemen Divine. Setelah itu, dia buru-buru memobilisasi energi luar angkasanya dan mengeluarkan pedang indah 7 lubang untuk lebih meningkatkan pohon suci Pine Willow. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cabang-cabang melesat seperti ular sanca raksasa di udara menuju harimau surgawi air Pirus. "Huaner, Little Gold, berdirilah di samping dan lihatlah," kata Duan Lingtian kepada Huaner dan Little Gold. Sementara itu, beberapa cabang mendarat di Turquoise Water Divine Tiger. Namun, energi kebiruan di sekitarnya hanya membuatnya licin seperti belut, menyebabkan dahan-dahan meluncur melewatinya tanpa membahayakan. Tentu saja, ini hanya serangan penyelidik oleh Duan Lingtian. Kekuatan dari 5 elemen surgawi yang terkandung dalam serangan itu sangat kecil sehingga harimau surgawi air Pirus bahkan tidak menyadarinya. "Apakah ini semua yang kamu punya?" The Turquoise Water Divine Tiger mengejek. Kemudian, artefak Devata di atas kepalanya bersinar sebelum energi biru meluncur seperti tsunami menuju Duan Lingtian.
Tepatnya, itu menyapu ke arah Pine Willow Divine Tree yang dipanggil Duan Lingtian. Nak, kamu harus membiarkan kedua wanita itu membantumu. Harimau surgawi air turkois tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia memiliki 3 lawan, menurutnya, mereka bukan tandingannya. Mungkin, jika Tousan Phantoms Ice Fox adalah orang yang memiliki air suci pembersih dunia bentuk ketujuh, dia akan lebih waspada. Namun, karena itu adalah manusia yang memiliki air suci pembersihan dunia, dia tidak perlu takut sama sekali. Lagi pula, ada banyak batasan bagi manusia. Bahkan jika manusia di depannya memiliki artefak Devata dan air suci pembersih dunia bentuk ketujuh, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan manusia. Selain itu, harimau surgawi air pirus tidak takut pada Huaner dan emas kecil sama sekali. Lukisan air surgawi yang dimilikinya tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang besar, tetapi juga dapat menghilangkan ilusi. Oleh karena itu, dia tidak takut pada ilusi yang mungkin dilemparkan oleh Tousan Phantoms Ice Fox, yang hanya seorang dewa surgawi. Tanpa teknik ilusi, Tousan Phantom Fox tidak berbeda dari Celestial Beast teratas. Kamu tidak layak memiliki 3 dari kita menyerang pada saat yang sama, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Secara alami, dia menyadari pikiran harimau surgawi air pirus. Dia tahu Tiger Divine air turkois meremehkan mereka, dan dia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya. Cobalah untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Duan Lingtian berkata kepada 5 elemen surgawi dan Huaner. Setelah itu, dia mengendalikan cabang-cabang dari Pine Willow Divine Tree dan mengayunkannya ke Turquoise Water Divine Tiger. Cabang-cabang pohon surgawi Pine Willow yang telah mengambil bentuk menghantam keras harimau surgawi air pirus. Kamu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. The Turquoise Water Divine Tiger mengejek. Dia menembak ke langit, energi biru di sekelilingnya menerangi seluruh tempat hanya dalam sekejap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, air mengalir keluar tanpa henti dari lukisan air surgawi. Setelah menahan 3 gelombang serangan lukisan air surgawi, pohon dewa pohon Willow Pinus menghilang ke udara tipis. Betapa lemahnya, harimau surgawi air pirus mencibir. Wah, kamu akan segera mati, dan air suci pembersih dunia di tubuhmu akan menjadi milikku. Dia tertawa bahagia, yakin bahwa dia akan mendapatkan air suci pembersih dunia Duan Lingtian. Setelah saya membunuh anak ini dan mengklaim air suci pembersih dunianya, air suci pembersih dunia saya akhirnya dapat berevolusi ke bentuk ke-8. Harimau surgawi air pirus berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Sedikit kekejaman melintas di matanya saat dia berbalik untuk melihat sosok berpakaian ungu yang berdiri di dekatnya. Wah, kekayaan seseorang bisa membuat seseorang dalam masalah. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki air suci pembersih dunia. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Selama waktunya di sini, harimau surgawi air pirus telah bertemu banyak manusia yang tidak terlalu lemah, tetapi dia tidak repot-repot membunuh mereka untuk poin prestasi militer. Dia hanya ingin bertarung dengan orang yang benar-benar kuat. Menurutnya, meskipun Duan Lingtian terlihat lemah, dia mungkin dianggap kuat di antara manusia. Betapa banyak omong kosong, Duan Lingtian berkata dengan dingin. Hanya dalam sekejap, energi luar angkasanya melonjak, dan dia berteleportasi di belakang harimau surgawi air pirus. Harimau surgawi air turkois bereaksi dengan cepat dan berbalik begitu Duan Lingtian muncul. Pada saat yang sama, lukisan air surgawinya berdentang keras saat melepaskan gelombang energi biru yang merusak. Wah, sudah waktunya bagimu untuk mati sekarang. Untuk sesaat, energi biru menerangi langit yang suram di medan perang api penyucian. Duan Lingtian yang berdiri di depan energi seperti tsunami tampak tidak penting seperti semut pada saat ini. Karena ukurannya, sepertinya dia akan dengan mudah dilahap oleh gelombang energi biru. Tepat ketika harimau surgawi air pirus mengira kemenangan ada di tangannya. Astaga, sinar pedang 7 warna melintas di tengah cahaya biru. Itu seperti bintang yang mencoba menerangi langit yang gelap.